perempuannya. Oh, Dia bilang, modusnya iya, gitu. dia bilang gitu. Terus, enggak, cobain aja sekali, katanya gitu. Ya, Terus? sekali aja, katanya Hmm, gitu-gitu. Terus aku nggak mau kan, maksudnya kayak, hmm. Sylvie akan bercerita. Konten ini mungkin ada sesuatu kata-kata yang untuk pi ini adalah untuk pembelajaran. Dari kisah-kisah narasumber kita bisa jadikan ilmu untuk supaya kita bisa antisipasi dalam melangkah di setiap kehidupan kita. Gitu loh, ada edukasinya jadi guys. Kita dengerin yuk ceritanya dari Sylvie. Sylvie punya cerita apa? kali ini aku mau ceritain tentang kehidupan aku Mm-mm. yang tinggal bareng sama ayah sama kakak tiri aku. Ayahnya ayah kandung. Ayah tiri, Ayah tiri, kakak tiri. iya, Kakak tirinya cowok. cowok. Kakak tiri cowok. Mama ada? Mama ada. Oke, jadi sebelumnya kamu ditinggal sama papa itu karena ditinggal meninggal atau cerai atau bagaimana? Waktu mama masih hamil aku, ayah Mm-mm. kandung aku ini pergi gitu. Mm-mm. Jadi sebelumnya memang gak ada cerai, gak ada Mm-mm. apa-apa, tapi pergi. Oh, jadi kamu nggak tahu Iya, bentuk ayah kamu nggak seperti tahu apa dan nggak wajahnya? pernah lihat fotonya juga nggak pernah. Nggak pernah ditunjukin Nggak sama pernah. ibu? Hmm. Oke. Jadi waktu aku umur 3 tahun, Mm-mm. barulah mama aku ini nikah lagi sama Mm-mm. duda anak satu gitu. Oke. Jadi ayah tiri aku ini sudah punya anak juga sebelumnya. Anaknya ini ya kakak cowok aku itu. Bedanya berapa tahun kamu sama kakak tiri? Bedanya lumayan jauh sih Kak, sekitar 5-6 tahunan lah Ya, gitu. ya, ya. Jadi Mm-mm. eh, semenjak mama sama ayah tiriku nikah ini, aku kan sebelumnya belum pernah ya kayak tahu sosok ayah gitu kan, aku Mm-mm. nggak tahu. Mm-mm. Nah, jadi yang aku harapkan dari ayah tiri aku ini ya aku bisa ngerasain lah gitu gimana rasanya Kasih punya sosok sayang. ayah gitu kan. Tapi ternyata ayah tiri aku ini kasar orangnya. Hmm. Jadi mungkin karena umurnya masih terbilang masih muda juga ya Kak, ayah tiri aku ini. Jadi mama aku ini nikah sama berondong jadinya. Jadi Umur berapa emang ayah masih kamu? sekitar umur mama aku ini 45, 46, ayah aku ini kira-kira 37, 36 tahun lah. Masih ya Hmm. lumayan jauh lah ya Beda 10 perbedaan. tahun lah ya. Iya. Mm-mm. Tapi kamu berarti kan dirawat dari kecil sama ayah kamu ya? Nah, waktu aku Hmm. SD itu keluarga Mm-mm. aku, ayah aku dan mama aku, kakak aku ini Mm-mm. mereka pindah ke Kalimantan karena Mm-mm. ayahku kerja di sana. Jadi karena waktu itu aku masih nanggung gitu ya, sekolahnya kelas 3 SD, jadi aku dititipin sama uwa aku. Gitu. Oh, jadi kamu nggak deket dong sama Enggak, enggak sama dekat. si ayah tiri itu? Jadi ketemu laginya itu waktu aku kelas 2 SMA. Oh, pantes Jadi gitu. satu rumah laginya tuh pas aku kelas 2 SMA, jadi kumpul lagi satu rumah. Mhm. Gitu. Nah, jadi waktu itu gimana ya, ayah tiri aku ini orangnya kasar. Dari kecil kamu udah tahu dia begitu apa pas kamu balik setelah SMA kelas Dari 2? kecil dia gitu, tapi dia nggak nyerangnya ke aku, Ke dia ke mama. mama. Jadi aku nyaksiin mama. Jadi mama selalu jadi bantalan ya? Iya, mama terus yang diserang. Mhm. Tapi waktu aku kecil itu kakak aku yang cowok ini dia nggak temperamental, dia pendiam orangnya. Hmm. Nah, pas aku ketemu lagi, pas udah gede, Mhm. ternyata mereka berdua ini sama. Ternyata sifatnya ya mungkin karena ya Anaknya. anaknya, jadi ya mungkin nurun sifatnya ke Mhm. dia. Jadi kayak misalnya Nah oke. gitu, jadi karena sifat mereka yang kayak gitu, aku jadi takut. Karena Mhm. di rumah juga aku cewek, Mhm. satu-satunya anak Mhm. cewek satu-satunya kan. Mhm. Jadi aku nih nggak deket lah sama mereka berdua ini ceritanya. Nah, Hmm. waktu itu Mhm. mungkin karena gimana ya? Mungkin karena udah lama banget gak ngeliat aku, jadi si ayah aku ini mau apa ya? Memperbaiki hubungan mungkin ya. Jadi kayak dia Mhm. mau bisa lebih deket mungkin sama Mhm. aku. Nah, Mhm. tapi karena aku tahu dia orangnya kasar, jadi aku sering menjauh. Jadi Hmm. kalau misalkan ada dia di satu ruangan yang sama, kadang nanti aku pergi. Tapi sebenarnya dia tuh mungkin mau lah ngobrol sama Mhm. aku atau Mhm. gimana. Nah, aku nih sering banget menghindar dari dia, menghindar terus sampai pada suatu hari itu Mhm. ceritanya di rumah itu sepi, Mhm. nggak ada orang sama Mhm. sekali kan. Oke. Nah, aku Terus? di kamar ceritanya, di situ cuma ada aku doang sendiri di Mhm. kamar. Nah, terus ayahku manggil lah gitu, "Teh, ayo makan," katanya gitu. Hmm. Terus aku Itu cuma kamu bilang, nggak menghindar tuh, padahal cuma berdua. nah aku di kamar tuh posisinya, Hmm. di kamar. Ah, beda ruangan ini Iya, gitu beruangan, kan? dia di luar kan, Mhm. "Teh, ayo makan," katanya. Terus aku bilang, "Oh iya ya," gitu. Mhm. Iya doang, tapi aku nggak keluar, kayak cuman, "Iya ya, iya." Mhm. Nah, terus udah gitu, diketok lah kamar aku, karena aku nggak keluar-keluar mungkin ya, jadi Mhm. diketok kamarnya.
dibawain makanan. Ini teh makan katanya. Terus aku aneh kan karena sebelum-sebelumnya Tumben. iya nggak pernah kayak gitu. Tumben nih kok baik banget gitu kan. Saya ini teh makan katanya. Oh iya makasih. Nah setelah hari-hari setelah itu dia jadi lumayan perhatian lah ke aku, kayak misalkan dia dari luar terus nanti dia ikut apa ngebeliin aku makanan. Jadi nah karena perhatian-perhatian kecil yang mulai dia kasih ke aku jadi mulai terbuka lah hati aku, kayak oh mungkin dia sudah mulai berubah gitu ya, jadi lebih baik. Membaik. Nah aku mulai membuka hati aku lah, cobalah mungkin mungkin sudah berubah jadi aku maulah gitu bisa deket kan sama ayah. Nah terus aku tuh di rumah punya kebiasaan buruk, jadi kalau aku diem di rumah aku tuh selalu ngunci pintu. Jadi aku diem di kamar, aku main HP, pokoknya aku diem di kamar, terus lupa makan, lupa mandi. Jadi aku tuh selalu Mager ya? iya, karena mager kan kalau misalkan Anak zaman sekarang banget. iya, jadi cuma Nggak ada Netflix. effort. Iya, kayak cuma Netflix. Netflix doang di kamar. Karena kan aku juga jarang di kamar kan. Jadi misalnya aku jarang di rumah juga karena aku kerja gitu kan. Nah, jadi soalnya aku di rumah, aku cuman ya diam doang di kamar. Nah, mungkin karena kebiasaan aku yang itu, ayahku ini marah. Marah, akhirnya pintu kamar aku ini dicopot, Kak. Hah? Iya, dilepas. Tapi mama tahu. Mama tahu. Jadi alasannya tuh karena nanti tuh kalau misalkan anak kamu di dalam kenapa-napa, dia ngunci pintu terus, nanti yang tanggung jawab siapa? Ada apa-apa nanti. Iya. Nah, soalnya kan aku diem di kamar lama, terus aku ngunci pintu kan. Nah, jadi alasannya tuh karena takutnya aku di dalam kenapa-napa nggak ada orang yang tahu gitu kan, nanti susah. Akhirnya pintu kamar aku ini dicopot, Ya diganti pakai ampun. tirai. Pakai tirai. Jadi Nggak ada kuncinya. Orang bisa Nah masuk. itu dia. Nah jadi tadinya aku kesel kan, maksudnya kayak aku kan anak perempuan, maksudnya kayak di situ kan Nggak banyak punya laki-laki. privacy ya. Iya, jadi aku tadinya aku komplain juga tuh ke mama, maksudnya kayak kalau mau copot slot pintunya aja, maksudnya nggak usah sampai dicopot sama pintu-pintunya Iya, gitu loh, parah. ya kan. Maksudnya kayak copot aja slotnya atau biar aku nggak bisa kunci atau gimana gitu, atau kuncinya diambil atau kayak gimana. Terus kata mamaku tuh tipe orang yang udah teh nurut aja, takutnya gitu, udah teh nurut aja kata mamaku gitu. Nah, aku takut nanti imbasnya ke mamaku juga kan, jadi kayak ya udahlah gitu, ya udahlah nurut aja gitu. Kita udah lama juga kan nggak ngumpul-ngumpul lagi, ini kan misalnya awal-awal yang baru gitu buat aku juga. Udah akhirnya aku nurut. Seminggu 2 minggu lancar lah, nggak ada apa-apa gitu dengan tirai itu tuh biasanya. Nah terus selang 3 minggu ada lagi tuh momen aku di rumah sendirian sama ayah aku doang. Mama kemana emang? Mamaku tuh suka pergi gitu Kak sama ibu-ibu, maksudnya kayak yang nongkrong lah nanti kemana gitu loh kayak. Jadi jarang di rumah juga karena sering warawiri juga sama ibu-ibu di komplek gitu. Terus? Nah, itu masih siang jam 10 pagi. Nah aku di rumah sendiri kan, aku di rumah terus diteriakin lagi sama ayahku, teh gitu, namanya teriak teh gitu dong. Terus aku nggak jawab kan, aku diam. Terus teriak lagi teh gitu, mungkin disangkanya ngecek dulu aku ada di rumah atau enggak gitu kan. Terus aku teriak, ya kenapa ya gitu. Ini makan gitu, ya gitu. Ya iya aja, nggak keluar kan. Emang kamu nggak pengen makan, nggak pernah keluar itu? Kan aku di rumah tuh paling kayak cuman weekend, paling kayak kalau nggak hari Sabtu. Jadi aku waktu itu posisinya lagi kerja di rumah sakit. Jadi kan liburnya kan paling cuman seminggu sehari. Jadi pengen me time lah ya. Iya, jadi pengen nggak ngapa-ngapain seharian diem aja gitu kan. Nah jadi dibawain lah makanan, teh ini makanan gitu. Terus aku yang main HP aja gini kan, kayak iya ya makasih udah tuh, aku ngebelakangin. Nah aku pikir ayahku ini langsung pergi, karena enggak, dia diam dulu di situ. Diam dulu di situ. Kamu ngeliat? Enggak, aku ngebelakangin. Jadi posisinya aku tuh main HP sambil miring ngebelakangin ke pintu. Terus dia diam di situ, dia naik ke kasur. Lah, kok bisa? Nah nggak tahu tuh. Kaget dong kamu? Kaget, aku diem langsung nge-freeze. Langsung nge-freeze gitu? Iya, kayak ini orang ngapain nih? Ya kan? Iya langsung kayak Lancang gitu ya? maksudnya kayak aku takut, maksudnya di situ aku bingung, aku takut, jadi aku diem kan, aku diem. Sama dia cuman tiduran aja. Terus dia bilang, adem ya teh kamar kamu. Kasurnya itu single atau yang double? Yang double. Oh iya, kamu yang lebar kasurnya. Iya, yang lebar. Terus dia bilang gitu, adem ya kamar kamu? Adem ya teh kamar pakai AC kamu. kamarnya? Pakai AC. Oke, terus? Adem ya teh kamar kamu. Terus aku jawab gitu aja, sambil scroll tangan tuh sebenarnya udah deg-degan ya? kayak aduh nih ngapain gitu. Terus udah dia pertamanya tidurnya ya biasa telentang gitu. Terus kayak Tidurnya tidur beneran atau tidur sambil melek gitu? aku nggak ngeliat. Rebahan gitu. Oh, kamu nggak karena ngeliat. aku ngebelakangin kan. Jadi dia tidurnya tuh di belakang aku. Pertamanya kayak Kamunya posisi duduk atau tidur? tiduran Oh, kayak itu ya? di kasurnya, jadi Kayak miring. gini. Oh, miring miring gini. Oke. Jadi dia tidur di belakang aku, jadi aku ngebelakangin dia posisinya. Terus dia diam kan pertamanya. Terus udah diam tiba-tiba
Dari belakang. dari belakang. Eng. Terus aku Jeng. iya, aku nge-freeze banget dong. Iya. Wah, ini orang ngapain nih? Terus kayak Kamu sedikit pun tidak bergeming. aku nggak berani, Kak, karena aku tahu Mikir ya, iya takut mama diapa-apain gitu. kalau misalkan aku teriak takutnya aku yang karena nggak ada orang kan di situ Iya, posisinya di rumah. bener. Aduh ini gimana ya, kayak aduh gua harus gimana ya, gitu bingung kan. Aku mulai giniin lah tangannya, Maksudnya kayak diawasin gitu ya, biar kayak terus pas aku giniin sama dia malah makin dieratin. Terus tanpa sepatah kata pun. enggak, dia diam. Jadi mungkin ceritanya itu dia pura-pura tidur atau gimana kali, aku nggak ngerti apa dia diam tapi sambil yang gitu sambil meluk. Terus aku diam, aduh aku bingung kan, aduh gimana ya. Nah terus dia ngomong gini, emang nggak boleh ayah meluknya. Oh, Dia bilang, modusnya iya, gitu. dia bilang gitu, emang nggak boleh ayah